Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Aulia Software akan mempresentasikan kembali tentang fitur terbaru kami, yaitu dashboard pengurus. Nah, di sini sudah kami sediakan ikonnya. Silakan klik dashboard pengurus. Baik, di sini selain aplikasi core keuangannya yang sudah kami sesuaikan dengan Permenkop terbaru nomor 2 2024, di aplikasi ini juga sudah kami sertakan fitur dashboard pengurus ya. Nah, di sini tinggal klik. Oke. Nah, di sini menu daripada dashboard pengurus yang terdiri atas rekap anggota, yang ini berkaitan nanti dengan kontrol kita terhadap close loop daripada anggota. Jadi di sini nanti ada jumlah anggota, kemudian simpanan-simpanan yang berkaitan dengan anggota, sukarela, berjangka, kemudian fitur simpanan, total simpanan, kemudian total pinjaman, sehingga akan diketahui presentasi dari dana yang bisa dilendingkan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah masukkan di dashboard pengurus, yaitu laporan laba rugi bulanan yang pastinya sesuai dengan standar Permenkop nomor 2 2024. Kemudian laba rugi tahunan yang akan memudahkan pengurus dalam mengevaluasi perkembangan dari laba rugi secara tahunan. Kemudian neraca yang juga sesuai dengan Permenkop nomor 2 2024. Kemudian perubahan modal, nah di sini juga sudah kami sesuaikan dengan Permenkop nomor 2 2024. Kemudian ada arus kas bulanan untuk mengontrol volume transaksi di dalam 1 bulan. Kemudian kami juga sertakan arus kas atau cash flow volume transaksi selama 1 tahun. Yang pastinya laporan-laporan ini nantinya akan digunakan untuk pelaporan RAT dan juga pelaporan ke Dinas Koperasi setempat. Kemudian yang berikutnya kami tambah juga dengan analisa-analisa lainnya, yaitu total aktiva, liabilitas, ekuitas, revenue, cost, dan penghasilan komprehensif. Kemudian sudah kami sertakan juga dengan rasio-rasio keuangan. Dalam hal ini kita tambahkan ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, kemudian ada rasio solvabilitas. Sehingga pengurus akan punya dashboard atau arah untuk melihat perkembangan dari koperasi yang dipimpinnya atau yang koperasi yang dimilikinya. Kemudian kita juga menambahkan NPL. Nah, di sini ada 2 NPL yang kami sertakan, yaitu NPL gross dan NPL net ya. Nah, kemudian kami juga tambahkan portofolio untuk komposisi dari simpanan, kemudian komposisi dari pinjaman, serta komposisi daripada agunan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kami tambahkan keaktifan transaksi yang dilakukan anggota di koperasinya. Dalam hal ini akan bisa menjadi kontrol bagi pengurus apakah keaktifan tersebut merupakan fraud atau juga merupakan top atau keaktifan daripada anggota yang bertransaksi di koperasinya. Nah, dashboard pengurus ini sangat kami harapkan dapat digunakan oleh pengurus untuk melakukan kontrol terhadap usaha koperasi simpan pinjamnya, baik yang simpan pinjam biasa ataupun simpan pinjam syariah. Sama-sama sudah kita buatkan aplikasi masing-masing dan dashboard masing-masing sesuai dengan format standar akuntansi Permenkop nomor 2 tahun 2024. Nah, kemudian bagi koperasi yang punya banyak cabang, di sini kami sudah sertakan juga
fitur untuk kirim data ke kantor pusat. Jadi dashboard ini dapat dikirim ke kantor pusat sehingga akan menjadi laporan harian atau laporan berkala dari kantor cabang ke kantor pusat. Nah, kemudian kalau misalnya kantor cabang ingin mendistribusikan atau melaporkan laporan ke kantor pusat, hanya mengklik tombol kirim data. Nah, seperti ini. Kalau kita memang benar-benar ingin mengirim data ke kantor pusat, kita klik yes. Oke, proses selesai. Nah, seperti itu cara mengirimkan data dari kantor cabang ke kantor pusat. Jadi sangat mudah sekali untuk dilakukan oleh kantor cabang ke kantor pusat. Sehingga nanti apapun dashboard yang ada di sini akan tersampaikan ke kantor pusat. Baik, ini kami demokan dari sisi kantor cabang atau kantor yang berdiri sendiri ya. Nanti kami akan sambung lagi dengan dashboard untuk kantor pusat. Baik, kita lanjut ke posisi aplikasi untuk dashboard kantor pusat ya. Jadi ini nanti aplikasi diinstal di kantor pusat sebagai fitur untuk melakukan konsolidasi atau controlling terhadap laporan-laporan kantor cabang. Nah, di sini menunya adalah yang pertama registrasi. Nah, di sini kita mendaftarkan kantor-kantor cabang kita yang ada. Nah, jadi di sini ditambahkan kode sama nama, alamat, kemudian nama PIC-nya, kontaknya. Nah, ini adalah untuk diisi dulu agar nanti kita bisa login sesuai dengan kantor cabang yang ingin dilihat oleh kantor pusat. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengakses data kantor cabang yang telah dikirimkan tadi? Yang pertama adalah kita pilih combo. Nah, di sini disiapkan tadi ada beberapa kantor cabang yang ingin kita lihat. Contoh, misalnya kita ingin melihat kantor cabang 1, maka kita pilih yang pertama. Nah, di sini otomatis kodenya 0001 untuk kantor pertama. Kemudian kita pilih dashboard pengurus di kantor pusat. Nah, di sini otomatis nanti akan tersampaikan tadi data dashboard kantor cabang 1 tadi akan terlihat di kantor pusat dengan data yang sama seperti yang ada di kantor cabangnya tadi, yaitu rekap anggota, laba rugi, neraca, perubahan modal, sampai dengan analisa-analisanya yang berasal dari kantor pusat tadi, kantor cabang tadi. Nah, kemudian di sini juga identitas, nanti ada tanggal data. Jadi akan kita ketahui data ini sampai tanggal berapa sudah yang dikirimkan oleh kantor cabang. Kemudian identitas kantor cabang, sehingga nanti akan mudah sekali untuk berkoordinasi dengan kantor cabang. Kemudian di sini juga tidak kalah pentingnya kami sudah tambahkan juga total aset masing-masing cabang, kemudian laporan terakhir masing-masing cabang, kemudian total aset semua kantor, dan kemudian jumlah kantor yang dihandle. Baik, nah seperti inilah gambaran untuk dashboard kantor pusat. Baik, sekarang kenapa kami sarankan untuk menggunakan aplikasi Aulia Software untuk menghandle layanan-layanan laporan-laporan online, kemudian pelaporan secara digital, kemudian standar laporan keuangan. Ya, karena di versi Aulia Software ini untuk pengiriman data kita tidak menggunakan cloud server ya. Kita hanya menggunakan koneksi internet biasa. Kemudian untuk data itu berada di masing-masing lokal koperasi, komputer koperasi, sehingga tidak ada data yang berada di luar koperasi. Sehingga dengan demikian diharapkan bahwa data itu sangat aman ya. Sehingga tidak ada data koperasi yang bisa bocor ke luar koperasi. Kemudian itu dari sisi keamanan, karena datanya lokal sehingga sangat sulit sekali pihak luar untuk mengambil data koperasi. Itu berbeda dengan kalau bersifat cloud server, akan mudah sekali
pihak-pihak lain untuk mengambil data ataupun melakukan sabotase, kemudian melakukan penghancuran data ya. Nah, seperti yang terjadi pada kasus BSI kemarin ataupun pada kasus PDN ya. Nah, itu salah satu alasan kenapa harus memilih Aulia software ya untuk kebutuhan software koperasinya. Kemudian yang kedua adalah mengenai biaya ya. Kalau misalnya kita lokal data kemudian tanpa cloud server, dipastikan kita atau koperasi tidak harus membayar sewa cloud. Nah, dalam hal ini sewa server cloud ini juga mahal ya. Ya, kalau menggunakan aplikasi Aulia software tidak ada biaya yang diharuskan untuk membayar untuk kebutuhan sewa cloud server. Nah, dua hal ini adalah merupakan syarat utama ya untuk bisa berjalan, artinya untuk menjalankan digitalisasi ini, karena kita tahu sendiri kita berada di era kompetisi dengan yang lainnya. Nah, kemudian koperasi sendiri juga bukan lembaga usaha yang bermodal besar ya. Sehingga saya kira aplikasi Aulia software ini sangat cocok sekali bagi kondisional dari koperasi untuk bisa juga melakukan layanan digitalisasi seperti amanat Undang-Undang Koperasi, kemudian seperti juga Permen Koperasi yang berkaitan dengan digitalisasi koperasi. Dan kemudian yang ketiga adalah aplikasi Aulia software ini juga didukung oleh tim support yang akan membantu koperasinya setiap hari ya, dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi 7 hari kerja kita dari jam 8 WIB sampai jam 8 WIB malam. Dari pagi sampai malam tim support kita akan siap membantu. Nah, untuk layanan support untuk era digital ini kita bisa menggunakan layanan remote jarak jauh menggunakan TeamViewer, atau kita juga bisa mensupport, berdiskusi, memecahkan masalah menggunakan WA Group Support Private untuk masing-masing koperasi yang menggunakan aplikasi ini. Kemudian untuk Dinas Koperasi, kami juga sangat berharap atau kami juga siap berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dalam rangka untuk mensukseskan pilar ketiga dari koperasi modern, yaitu aspek laporan keuangan dan juga pelaporan secara digital. Kemudian bila diperlukan kita juga siap untuk layanan digitalisasi koperasi seperti layanan ke anggota berbasis mobile HP, menggunakan HP atau menggunakan mesin edisi, atau juga kita siap integrasi juga ke layanan anjungan tunai mandiri yang digunakan oleh koperasi sendiri. Demikian untuk yang bisa kami sampaikan dari Aulia Software untuk Koperasi Indonesia, untuk koperasi yang modern, koperasi yang berbasis digital. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Sukses selalu.